Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang presentasi teks negosiasi yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum dimulai presentasi oleh kelompok 2 anak, saya perlu menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuannya yang utama adalah melatih kalian untuk bisa berbicara di depan umum, atau bahasa Inggrisnya namanya public speaking. Itu penting zaman sekarang, anak. Ya, bahasa Indonesia itu ada menyimak, ada membaca, ada berbicara. Nah ini ada menulis. Berbicara ini saatnya kalian belajar bersama, dan itu tidak langsung bim sampai pintar berbicara, itu perlu dilatihkan. Penilaian kelompok yang maju nilainya tidak sama, ya, tidak sama, tergantung dari penampilan masing-masing orang. Satu kelompok 6 orang nilainya 80 semua, yang enggak 80 semua, yang enggak, tergantung. Di situ dibagi moderator, ada penyaji 1, penyaji 2, penyaji 3, penyaji 4. Jadi kalian harus menampilkan yang terbaik untuk diri sendiri maupun kelompok. Penilaiannya apa? Penilaiannya adalah penampilan yang pertama, ya. Kedua, penguasaan materi. Ketiga, intonasinya. Keempat, mimiknya, raut mukanya, bahasa tubuhnya. Kalau cengengesan terus maju ya jelek, ya. Nah, itu yang akan dapat penilaian. Ada pertanyaan anak sebelum kita mulai menyajikan materinya, ya, di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan teks negosiasi yang berjudul kelompok. Pertama kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Madura ini Nataka, absen 34. Saya Salma Fitri, absen 31. Saya Nisa Ramadhani, absen 3. Saya Satina Sulawesi, absen 2. Saya Nurendra Masari, absen 25. Selanjutnya pengertian teks negosiasi akan dibacakan oleh Sarah. Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks atau tulisan yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak dengan kepentingan berbeda. Teks negosiasi dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk dialog berupa percakapan dengan kalimat langsung antara dua belah pihak dan juga berbentuk surat. Selanjutnya tujuan teks negosiasi dibacakan oleh Anissa. Tujuan teks negosiasi: 1. Mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. 2. Mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. 3. Mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Win-win solution. Ciri-ciri teks negosiasi dibacakan oleh Sabina. Ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama yaitu menghasilkan kesepakatan dan persetujuan. Yang kedua, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang ketiga, sarana untuk mencari penyelesaian. Yang keempat, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Yang kelima, memiliki partisipan. Dan yang terakhir, memiliki tujuan praktis, yaitu sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya unsur kebahasaan teks negosiasi dibacakan oleh Burhani. Yang pertama ada kalimat langsung. Kalimat langsung ialah kalimat yang langsung disampaikan tertutur melalui dialog. Yang kedua, kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah sebuah kalimat yang berisi imbauan atau ajakan secara halus agar lawan
Selanjutnya, langkah-langkah menulis teks negosiasi dibacakan oleh Bella. Langkah-langkah menulis teks negosiasi. 1. Menentukan tema atau topik. 2. Menentukan pihak yang terlibat. 3. Menentukan perbedaan kepentingan antara dua pihak. 4. Menentukan kesepakatan antara dua belah pihak. 5. Menyusun kerangka teks. 6. Mengembangkan kerangka menjadi teks utuh. 7. Merevisi kembali hasil tulisan buku. 8. Dipublikasikan. Video teks negosiasi dari kelompok kami. Demikian video penampilan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menganalisis video tersebut. Struktur video negosiasi akan dibacakan oleh Anissa. Struktur teks 1. Orientasi. Pada suatu hari ada seorang anak yang baru datang ke sekolah. Dia berjalan menghampiri teman-temannya yang sedang duduk bersama. 2. Pengajuan. Vina, Kai, semua saya ingin gabung dengan kelompok kalian karena belajar pasti akan lebih menyenangkan jika bersama teman-teman. 3. Penawaran. Vina, kita bisa saling bantu untuk memahami pelajaran. Arit itu ide yang bagus. Belajar kelompok bisa membuat kita lebih semangat dan lebih mudah mengerti pelajaran. Betul, bukti saya juga ingin fokus pada pelajaran matematika dan IPA. Mungkin kita bisa saling ajari rumus dan materi yang sulit. Saya juga siap membantu kalian yang kesulitan menghafal rumus. 4. Itu di mana kesepakatan. Ayo kita begitu, bagaimana kalau kita membuat jadwal belajar bersama, itu akan lebih membantu kita semua. Nah, bagaimana kalau belajar di setiap Selasa dan Kamis sore setelah pulang sekolah? Saya setuju dengan Selasa dan Kamis. Mungkin kita bisa mulai dengan matematika, karena itu pelajaran yang seringkali membuat bingung. Saya punya ide juga, kita bisa membuat catatan singkat dari yang kita pelajari dan saling buka saat pertemuan berikutnya. Oke, saya setuju dengan jadwal dan ide catatan singkat, dan kalau boleh saya ingin memulai dengan pelajaran IPA. Pembahasan akan dibacakan oleh Safina. Kaedah kebahasaan. Kalimat langsung ada seperti yang teks yang ada di atas. Saya akan menjelaskan yang pertama. Vina, hai semua, saya ingin gabung dengan kelompok kalian karena belajar pasti akan lebih menyenangkan jika bersama teman-teman. Kita bisa saling bantu untuk memahami pelajaran. Lain, itu ide yang bagus. Belajar kelompok bisa membuat kita lebih bersemangat dan lebih mudah mengerti pelajaran. Anissa, betul itu. Saya juga ingin fokus pada pelajaran matematika dan IPA. Mungkin kita bisa saling ajari rumus dan materi yang sulit. Yang kedua ada kalimat tidak langsung. Contohnya seperti yang ditampilkan di sini. Saya bacakan. Pada suatu hari ada seorang anak yang baru datang ke sekolah. Dia berjalan menghampiri teman-temannya yang sedang duduk bersama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aini. Yang ketiga, ada kalimat persuasi. Kalimat persuasi adalah yaitu Vina, bagaimana kalau belajar di setiap Selasa dan Kamis sore setelah pulang sekolah. Yang keempat, ada kalimat deklaratif. Deklaratif contohnya seperti yang keempat, yaitu Anissa, itu saya juga ingin fokus pada pelajaran matematika dan IPA. Mungkin kita bisa saling ajari rumus dan materi yang sulit. Yang kelima, ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif contohnya seperti yang kelima, yaitu Vina, bagaimana kalau belajar di setiap hari Selasa dan Kamis sore setelah pulang sekolah. Yang keenam ada Vina,
Jawabannya akan dijawab oleh Stella. Jadi, kesimpulan dari teks dialog yang sudah kita buat adalah selalu bekerja sama agar kita bisa belajarnya lebih maksimal. Terus juga kan kalau bisa belajar bersama kita bisa tukar pikiran sama selain kelompok itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak penampilan dari kelompok 2 ya, yang telah menyajikan presentasi teks negosiasi dengan baik. Mereka berani memulai itu saya minta tepuk tangannya untuk kelompok 2. Sebagai penutup pembelajaran hari ini anak-anak, saya minta tanggapan kalian untuk refleksi pembelajaran hari ini. Ini tanggapan tentang presentasi hari ini, bukan tentang kelompok yang maju ke depan, tapi pembelajaran dengan cara seperti ini menurut kalian bagaimana? Ya, saya minta 3 orang. Saya untuk pembelajaran kali ini adalah sangat senang karena bisa membuat kita percaya diri saat berbicara di depan orang banyak. Anak-anak, terima kasih atas tanggapannya ya, yang menyatakan pembelajaran seperti ini sangat menarik. Ini untuk kedepannya sebagai refleksi bagi kita semua agar kedepannya kelompok yang maju bisa lebih baik lagi. Nah, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.